Banyak banget ya, tantangan yang pernah saya alamin ada banyak banget. Yang pertama, dulu itu menggunakan merkuri dan hidroquinone. Skincare abal-abal itu hal yang biasa. Dulu kalau misalnya orang pakai skincare polosan, itu B aja. Audio Jungle. Waduh, nggak Dari cukup awal ya satu dok, buku. ya nggak apa-apa ringkas aja dok, biar bisa tahu. Kalian kalau kalian tahu ya, sejujurnya saya bikinin Athena ini untuk istri saya. Jadi istri saya pada waktu itu saya tidak mau dia kerja di tempat lain, karena kalau kerja di tempat lain itu kan bisa kena marah orang. Makanya saya bikinin dia klinik ini Athena, dan tidak ada keinginan saya untuk Athena jadi sebesar ini. Ya, 1 tahun istri saya pegang Athena biasa-biasa saja, dan saya juga nggak pernah tanya keuntungannya ada di mana. Musibah pada saya datang. Saya di PHK dari tempat perusahaan saya, dari Sinarmas Group. Padahal saya adalah anak kesayangan dan saya adalah direktur medis di sana ya. Kenapa saya di PHK? Karena ada perubahan struktur yang luar biasa di Sinarmas. Seperti biasa kalau CEO-nya diganti, kaki tangannya juga mulai disingkirkan. Pada waktu itu saya di PHK, bayangkan loh. Saya dapat pesangon, saya di PHK. Dan mau tidak mau saya ada di Athena. Saya pada waktu itu nggak percaya diri karena saya bukan dokter kecantikan, tapi istri saya berusaha meyakinkan saya sekali bahwa saya pasti bisa di klinik kecantikan ini. Dan setelah saya jalani ternyata hasilnya itu luar biasa banget. Saya tuangkan semua ilmu manajemen yang pernah saya pelajari di Sinarmas. Ya. Di tahun kedua saya buka cabang di Medan. Di tahun ketiga saya buka 5 cabang. Di tahun keempat dan akhirnya sekarang ada 23 cabang. Ada di Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta ada 4, Semarang, Bandung, Surabaya, Bekasi, ada Balikpapan, Manado, aduh banyak banget deh pokoknya sudah. Sekarang kita juga sudah punya pabrik, puji Tuhan kita punya pabrik, kita juga punya digital printing, sekarang sudah banyak dan eh, saya sedikit pun prinsipnya adalah kita kerja dari hati ya. Saya dari awal ngelihat kenapa sih bisa besar banget? Saya dari awal tuh datang dari hati saya pengen ngobatin pasien. Banyak pasien yang datang tuh dari pakai skincare abal-abal. Ya, sehingga saya pengen kasih edukasi ke masyarakat. Nah, itulah awal edukasi saya. Sehingga akhirnya apa? Saya buat YouTube. Saya terkenal di YouTube dan akhirnya jadi impact-nya ke klinik saya jadi sebesar seperti sekarang gitu. Tantangan-tantangan dok, yang rintangan-rintangan yang mungkin pernah dok alami selama membangun Athena ini. Banyak banget ya, tantangan yang pernah saya alamin ada banyak banget. Yang pertama, dulu itu menggunakan merkuri dan hidroquinone. Skincare abal-abal itu hal yang biasa. Dulu kalau misalnya orang pakai skincare polosan, itu B aja. Jadi kayak ya tetangga dari tetangga B aja kayak gitu, biasa aja. Mereka nggak tahu bahwa itu skincare abal-abal. Lalu saya hadir di sana untuk kasih edukasi ke masyarakat. Awalnya itu luar biasa banget. Ya mafia skincare abal-abal, pukul saya, mereka semuanya menghina saya, mereka semuanya ada yang bilangin saya pansos lah, cari panggung lah dan lain sebagainya ya. Namun kita tetap bertahan dan akhirnya jadi seperti sekarang, yang pakai akhirnya sadar sendiri. Oh iya yang saya pakai hancur nih mukanya nih. Akhirnya mereka bertobat sendiri, balik sendiri. Itu satu. Yang kedua, belum lagi dari artis kemarin ribut 2 tahun. Sampai akhirnya perkara-perkaraan. Gara-gara apa? Itu gara-gara salah satunya kan review skincare abal-abal. Dia nggak suka. Dia melaporkan saya. Akhirnya sampai saya dilaporin sampai polisi, sampai dijemput. Itu kan ada suatu tantangan yang luar biasa. Tapi masyarakat tuh luar biasa antusias. Luar biasa menghargai. Masyarakat bisa menilai dari hati. Dinilai benar-benar dan masyarakat nilai ya apa yang saya lakukan itu adalah jujur. Memang inilah yang terjadi di masyarakat. Masyarakat bisa menilai sendiri dan akhirnya masyarakat mendukung. Terima kasih lah atas dukungan masyarakat semuanya kepada saya dan akhirnya jadi seperti sekarang. Masyarakatnya juga jadi lebih pintar, saya juga berkembang. Untuk membangun kepercayaan itu sebenarnya mudah sih dok, tapi untuk mempertahankan itu ya agak sedikit sulit. Gimana sih dok cara mempertahankan kepercayaan masyarakat nih, khususnya untuk Athena sendiri dan produk-produknya dokter di tengah gempuran produk-produk yang tadi dokter bilang banyak merkuri, produk-produk abal-abal, dan gak sedikit juga netizen-netizen yang sering mengkritik Athena sendiri. Itu gimana? Kritik dan saran menurut saya hal yang biasa. Saya nggak pernah anti di situ, ya silakan saja, nggak ada masalah. Kita siap memperbaikin semuanya. Kalau masalah produk kita pede karena apa? Karena saya sebagai edukator pasti kan kita membuat yang terbaik ya. Ujung-ujungnya pasti kita implementasikan semua yang terbaik yang saya punya, semua ilmu saya ke dalam produk-produk saya semuanya ya. Jadi kita nggak khawatir sekali di sana. Kalau masalah serangan-serangan orang,
Ya intinya saya pengen berbuat baik untuk orang. Ya. Saya sekarang nggak bisa ngerubah orang. Saya cuma bisa kasih tahu orang, apa yang kamu pakai itu adalah salah. Apa yang kamu pakai itu ketergantungan. Apa yang kamu pakai itu tidak baik untuk kamu jangka panjang. Masalah dia mau pakai mau enggak itu urusan dia, bukan urusan saya. Jadi cuma cukup sampai di sana saja, ya puji Tuhan mereka sadar, puji Tuhan mereka appreciate apa yang saya lakukan, ya akhirnya jadi seperti sekarang. Tapi saya senang sih masyarakat Indonesia sekarang sudah berubah, sudah tahu yang mana skincare abal-abal, sudah tahu yang mana skincare yang bagus, senang banget saya. Oke, dari Athena nih, mungkin dokter punya harapan untuk mungkin ekspansi ke bisnis lain atau gimana dok? Tahun ini saya fokus ke pabrik karena modalnya gede banget. Kita mau bikin pabrik skincare. Sudah opening nanti tanggal 27 nanti, 27 Mei nanti kita akan opening pabrik skincare di Cikarang. Dan ini mudah-mudahan bisa kasih inspirasi ke banyak orang bahwa untuk bikin kosmetik itu nggak perlu yang abal-abal. Aman Jun juga bisa hits. Nah dok, terkait dengan kemarin ini kan barusan dokter Mbak Inara jadi BA-nya Athena nih dok. Terus dokter kasih simbol ke Mbak Inara sebagai strong mom. Nah itu tuh banyak netizen tuh dok yang berpikir bahwa mungkin dokter Leni mencari memanfaatkan situasi seperti ini. Itu tanggapan dokter sendiri seperti apa? Nggak ada yang salah. Tapi tujuan saya bukan itu. Tujuan saya itu adalah pada waktu itu untuk bantu Inara. Kita juga nggak pernah tahu akan jadi sebesar ini ya. Kalau menurutku, kalau ada yang bilang memanfaatkan kesempatan, menurutku juga nggak ada yang salah dari itu. Saya memanfaatkan kesempatan dari Inara, bukan dosa. Inara juga memanfaatkan viralnya masalah ini atau dari musibahnya tiba-tiba menjadi suatu kesempatan yang besar, itu menurutku juga nggak ada yang salah. Tapi yang jelas tidak ada tujuan niat kami dari awal untuk jadi viral seperti ini. Tujuan saya adalah untuk bantu dia, tujuan Inara adalah untuk membantu untuk anak-anaknya. That's it, itu aja. Kalau masalah tiba-tiba dapat jackpot, viral, luar biasa, terkenal, saya pikir bukan hanya saya, semua brand-brand sekarang mencari Inara. Semua stasiun TV sekarang cari saya, semuanya cari kesempatan, saya pikir nggak ada yang salah dari itu. Jangan dianggap negatif. Oke, dok, pertanyaan terakhir dok. Jadi selain membantu Mbak Inara nih untuk bangkit dari keterpurukannya, dari masalah-masalahnya, harapan dokter kan Kak Inara nanti menjadi wanita yang mandiri dan bervalue tinggi. Selain itu dok, harapan terbesar dokter kira-kira apa untuk Mbak Inara sendiri? Wanita untuk Inaranya Iya. sendiri, mudah-mudahan musibahnya cepat selesai lah. Karena kan ini kan masih ada beberapa masalah yang ada di dia ya, masalah hukum ada, masalah perceraiannya. Iya. Saya doakan yang terbaik aja dan lancar semua. Ke depan dokter dan Kak Inara akan buat apa lagi nih dok? Belum ada bicara lagi. Project-project lain mungkin? Habis ini saya pengen ngajarin dia live sih, live TikTok. Tadi saya ada ngomongin juga kita ada rencana mau buatin lagu. Mau buatin lagu dok? Boleh dibocorin sedikit tuh dok? Belum, Projectnya nantilah. kapan? Tahun ini atau kapan tuh Tahun dok? ini, segera Tahun mungkin. ini? Ya. Langsung Doain ini aja, album amin. atau single dulu? Single dulu ya. Single dulu. Temanya dok? Tema Nanti lagunya. kita akan Tentang kasih apa? tahu. Nanti kita akan kasih tahu. Bocorin dikit lah dok. Belum ada yang bisa Tapi tahun ini ya? dibocorin. Tahun Iya. ini ya dokter ya? Tahun Oke. ini. Mudah-mudahan bulan depan ya mudah-mudahan. Bulan depan ya dok? Oke. Sip. Kemudian